Petani, kebetulan pas bulan puasa bertepatan dengan pengolahan lahan sawah untuk ditanam padi. Saya kerja menjalankan traktor sehingga terasa berat bila berpuasa. Apakah yang demikian ini dapat termasuk yang berat berpuasa atau yutikunahu, Ustaz? Kalau memang berat betul, ya yutikunahu. Menjalankan traktor, numpak neng dhuwur traktor gitu. Ngeluku toh, ya memang kalau berat itu yutikunahu, boleh ambil rukhsah. Maka berat ya tergantung panjenengan. Payah betul ngeluku. Ya toh, ngeluku sawah, nek sawahnya mong 10 meter itu enggak berat. Nah, mungkin berhektar-hektar di ngeluku dan lain sebagainya. Kalau memang itu berat, panjenengan payah betul, bisa membahayakan jiwa, maka anta bimanzilatil ladzi yutiquhu. Saudara berada di posisi yang berat untuk berpuasa. Boleh ambil rukhsah. Dengan catatan bayar fidyahnya. Terus mohon petunjuk serta bimbingan dari Al-Ustadz. Ustadz, kita warga MTA sebentar lagi kehadiran giat bulan Ramadan, yakni Nafar Ramadan. Respon warga beragam. Ada yang merespon dengan gegap gempita, mempersiapkan diri untuk menyambut giat ini, mulai dari fisik, hati, hingga perbekalan lainnya, karena begitu bahagianya bisa berjumpa dengan nafar Ramadan. Tapi ada yang biasa-biasa saja, bahkan terkesan berlambat-lambat dalam merespon hadirnya giat nafar Ramadan ini, karena terpengaruh dengan hasutan bahwa giat nafar tidak ada contoh dari Nabi. Nabi pada bulan Ramadan mencontohkan dengan amalan iktikaf, bukan nafar. Ini bagaimana Ustadz? Bagaimana dan dengan dalil apa untuk menghadapi warga kita yang bingung arah ini? Mohon contoh, asar atau riwayat Nabi. Apakah Nabi pernah nafar jihad pada bulan Ramadan, Ustaz? perang no. Nafarnya Nabi itu di bulan Ramadan perang. Berhadapan-hadapan dengan musuh. Bila kita mengikuti jejak Nabi itu di bulan Ramadan kita nafar, perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Kemalasan. Karena di nafar Ramadan itu ada tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu perintah Allah. Di At-Taubah 122 itu. Coba dibaca. Mosok bertahun-tahun jadi warga MTA kok ramudeng. Kayak iki ngajine turu apa ngelindur gitu lah. Wong ibu-ibu saja itu pengen nafar tapi kan tidak boleh. Umpama ada kebijakan udah bapak-bapak tidak usah nafar, ibu-ibu nafar. Saya yakin berangkat semua itu. Tapi tidak boleh gitu loh. Karena ibu-ibu harus dengan mahram. Terus coba dibaca itu. Itu perintah tafakuh fiddin dari Allah. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama,
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Saya beri rahasia ya Bapak Ibu ya. Ini rahasia antara kita. Jangan dicerita-cerita ya. Kalau ada warga MTA yang tidak nafar terus mengatakan tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, jawabannya ini rahasia. Itu sebetulnya mung males gitu loh. Dia males meninggalkan kenyamanan di rumah. Kenyamanan tidur di rumah. Kenyamanan bersama keluarga di rumah. Dia males sebetulnya. Harus keluar rumah 5 hari, tidur di tempat baru, jauh dari kenyamanan sebagaimana nyamannya di rumah. Sebetulnya jawabannya cuma satu, males. Tapi berusaha berlindung di balik dalil. Tidak ada dalil nafar dalam Quran. Apakah ada zaman Nabi nafar di bulan Ramadan? Ada, malah nafarnya perang Nabi dan sahabat itu. Berhadapan-hadapan dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi dan sahabat, memerangi Islam, mempertahankan iman, akidah. Lah kita wajib mengikuti jejak langkah Rasulullah karena Rasul itu sebagai suri tauladan. Kalau dulu Nabi memerangi musuh langsung, memerangi kejahiliahan, kebodohan. Lah kita sekarang umat beliau kondisi negeri tidak sedang berperang, alhamdulillah. Lah terus apa yang dilakukan? Ya kita keluar berombong-rombong memerangi kebodohan terhadap din, memerangi kejahilan, memerangi hawa nafsu malas. Bahkan di kondisi perang sekalipun, tidak semuanya boleh berangkat berperang ke medan laga, ke medan juang. Harus ada yang pergi juga untuk tafakuh fiddin. Bahkan Allah sendiri yang menetapkan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah pantas, tidaklah patut orang yang beriman itu pergi semua ke medan perang, ke medan jihad. Padahal kalau ditanya, orang beriman insya Allah berani lillahi ta'ala untuk berangkat beramai-ramai ke medan jihad meski taruhannya nyawa. Karena yakin dengan syahid. Tapi ternyata kata Allah tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Kalau semuanya pergi ke medan perang, qadarullah semuanya terbunuh secara syahid menjadi syuhada, tidak ada satupun yang tersisa untuk tafakuh fiddin. Terus siapa yang menjaga kebenaran agama Allah dan menyebarluaskan? Maka berbagi amanah. Ada yang berangkat perang, ada yang berangkat tafakuh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Perintah tafakuh fiddin itu dari Allah. Lah nafar salah satu tujuan utama tafakuh fiddin selama 5 hari. Secara efektif, padat untuk tafakuh fiddin. Kegiatannya tafakuh fiddin itu yang pertama. Tujuannya apa? Waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Setelah 5 hari tafakuh fiddin,
Nanti pulang ke rumah bisa memberi peringatan bagi keluarga, tetangga, lingkungan, dan sekitar. Menjadi munzirul qaum, liyunziru qaumahum. Karena orang Islam salah satu kewajibannya itu memberi peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang adanya balasan di kehidupan abadi nanti, adanya surga, adanya neraka. Memberi peringatan bagi yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya, akan ada balasan setimpal dari Allah. Akan ada siksa, akan ada azab. Memberi peringatan tidak mungkin terjadi kalau kita tidak faqih, tidak faham tentang agama. Kalau tidak faqih, gimana mau memberi peringatan? Untuk menjadi faqih harus tafakuh. Bukankah Nabi juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Manusia hanya bisa baik dengan agama, paham agama. Karena Allah jika menghendaki hambanya itu baik, khair, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Salah satu ikhtiar untuk kita paham agama, tafakuh fiddin. Salah satu ikhtiarnya di bulan Ramadan kita berangkatkan berbondong-bondong warga MTA, bapak-bapak, laki-laki. Jangan terus, oh saya belum bapak-bapak, saya belum nikah, bukan itu. Laki-laki warga MTA kita berangkatkan berbondong-bondong 3 periode. Tujuannya apa? Biar paham, lebih paham agama. Kalau sudah paham akan menjadi mundirul kaum, orang yang memberi peringatan pada kaumnya. Setidaknya mundir bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya. Memperingatkan dirinya tentang kemalasan. Ingat, ada kata-kata bijak. Man lam yaduk murrat ta'allumi tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan penatnya belajar ilmu, niscaya dia akan terhina dengan kejahilan sepanjang hidupnya. Siapa yang tidak punya ghirah tafakuh fiddin, dia akan jahil terhadap din sepanjang hidupnya, dunia akhirat. Maka nafar ini seruan tafakuh fiddin. Kenapa tafakuh fiddin? Kita perang melawan kejahilan. Kita perang melawan kemalasan. Bukankah salah satu ciri orang yang beriman sejati menurut Nabi itu cinta dengan amal soleh? Bukankah Nabi kita bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini 2 ciri mukmin sejati menurut Nabi. Siapa yang kebaikannya menjadikannya bahagia dan keburukannya menjadikan dia menyesal, menderita, itulah mukmin sejati. Jadi orang mukmin sejati kata Nabi, dia cinta pada kebaikan, benci pada keburukan. Tafakuh fiddin ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau warga MTA itu mukmin sejati, dia akan berikhtiar, bersegera menjawab seruan tafakuh fiddin ini. Karena dia senang dengan amal soleh. Tafakuh fiddin itu amal soleh. Menjawab seruan sabilillah, tafakuh fiddin itu termasuk sabilillah.
Nabi sendiri ngendika man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Tafaqquh fiddin itu menuntut ilmu. Kalau kita ingin jalan ke surga dimudahkan oleh Allah, salah satunya menuntut ilmu, tafaqquh fiddin itu. Dan juga kalau datang rasa malas menjawab seruan nafar, ketahuilah rasa malas itu termasuk sayyi'ah, keburukan. Malas bersabilillah, malas tafaqquh fiddin. Harusnya kita warga MTA, begitu datang rasa malas, tidak mau berangkat nafar hanya gara-gara malas, tidak mau tafaqquh fiddin hanya gara-gara malas, harusnya kita menderita, kita menyesal telah kalah melawan kemalasan. Itu kalau kita mukmin sejati. Wasa'adhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Malas itu termasuk sayyi'ah. Coba kira-kira bapak-bapak, mas-mas semuanya. Jika nanti pas jenengan nafar, terus ada iming-iming warga MTA yang nafar pulang akan diberi sangu masing-masing 5 juta. Datang enggak? Datang. Ini misal loh ya. Artinya apa? Ayo buka hati kita. Buka akal sehat kita. Kalau ke tempat nafar ada janji rupiah, kita akan keroyo-royo datang. Padahal hanya dijanjikan rupiah. Rupiah hari ini dapat, besok habis. Itu pun kita berbondong-bondong datang. Tidak mungkin mengatakan, oh tidak ada dalilnya. Itu dijanjikan rupiah saja kita ngoyo datang. Lah, ini dijanjikan oleh Nabi yang tafaqquh fiddin itu mendapat khair, kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Tiba-tiba kita kalah melawan rasa malas. Maka sebetulnya yang tanya atau ada warga kita tadi, itu sebetulnya kok belum paham tentang nafar, itu sudah sangat paham. Hanya kalah melawan rasa malas hawa nafsunya. Hanya itu kok. Padahal janji Allah lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Di Ar-Ra'd ayat 18 kan begitu. Bagi orang-orang yang bersegera menjawab seruan Allah, dijanjikan oleh Allah mendapat al-husna. Al-husna itu hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Di Al-Anfal ayat 24, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Coba dibaca itu. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum limah yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.
perintah Allah khusus pada hambanya yang telah ngaku beriman. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu betul ngaku sudah beriman, buktikan pengakuan imanmu dengan cara bersegera tanpa menunda. Menjawab seruan Allah dan Rasul. Karena Rasul itu menyeru kepada sesuatu yang memberi kita kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya menurut Allah. Dunia dan akhirat. Artinya kepada kebaikan seruan Allah dan Rasul itu menjadikan kita baik. Menjadikan kita beriman. Menjadikan kita bertakwa. Catatannya bersegera. Tapi ingat. Dan perlu juga diketahui wa'lamu annallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kenapa kita tidak segera menjawab seruan Allah dan Rasul? Kenapa kita selalu mengutamakan keinginan hati kita, keinginan hawa nafsu kita daripada memenuhi seruan Allah dan Rasul, daripada mengutamakan seruan Allah dan Rasul, padahal Allah membatasi hati kita dengan diri kita sendiri. Artinya tidak setiap keinginan hati ini harus terpenuhi. Kita punya keinginan terhadap dunia dari A sampai Z. Tapi Allah dan Rasul perintahkan utamakan akhiratmu. Tiba-tiba kita malah mengutamakan dunia. Ada perintah tafakuh fiddin, seruan dari Allah tafakuh fiddin hanya 5 hari di bulan Ramadan. Kita tidak menyambut dengan segera. Lebih condong pada dunia. Dunia di situ tidak hanya sekedar melulu uang. Ya kenyamanan di rumah, kenyamanan tidur di rumah, kenyamanan mandi di rumah, kenyamanan sahur buka di rumah. Kenapa tidak berani melepas zona nyaman untuk 5 hari, berangkat perang untuk tafakuh fiddin, perang melawan kemalasan, perang melawan kebodohan. Menjawab dengan segera seruan tafakuh fiddin dari Allah dan Rasulnya. Padahal nafar selain tafakuh fiddin terjadi juga silaturahim di situ. Coba kita datang nafar sejak detik pertama. Kita ketemu saudara kita bersalaman. Pahala itu yadhabil ghillu, tasawfahu yadhabil ghillu. Berjabat tanganlah kalian niscaya hilang ghil. Kita jabat tangan karena Allah, pahala itu. Sudah jabat tangan saling ifsya'us salam, menebarkan salam, ucap salam, dan jawab salam juga, pahala itu. Jangan dikira kita ucap salam dan menjawab salam itu tidak berpahala. Kalau kita lakukan karena Allah, berpahala. Dan satu kebaikan lipat gandanya 10 kali lipat minimal. Salaman, ucap salam, ya sanan jawab salam, ya udah 3 kebaikan itu. Padahal wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan balasannya minimal 10 kali lipat. Belum lagi kemudian duduk tafakuh di situ, saling simak, qiraah, baca ayat-ayat Allah, saling disimak, 1 huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi begitu. Tetapi alif itu harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Wal hasanah bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali. 1 huruf terbaca lipat ganda 10 berarti alif lam mim, ada 30 kebaikan yang didapat.
Sesudah qiraah, kemudian di situ ya, ada pengisian dari guru. Kita ngaji istima' wal insot. Ya. Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, menulis. Untuk kemudian dipahami dan nanti diamalkan, disampaikan pada yang lain. Ngaji, tadabbur Quran, tadabbur sunnah, amal soleh lagi, pahala lagi. Selain itu ada silatul aro, saling tukar pikiran. Saling bertukar pikiran, tidak hanya sekedar silaturahim, tapi juga silatul aro terjadi di situ. Tukar pikiran, berbagi bumbu masakan. Salah satunya begitu. Kebetulan teman nafarnya penjual mie ayam, sukses. Ya. Di daerahnya. Dia buka rahasia bumbunya A, B, C, D, E. Lah teman nafar yang dapat ilmu tadi, ya jangan kurang ajar. Terus dodol ning cedake. Di situ terjadi tukar pikiran. Silatul ma'isyah, terjadi hubungan ma'isyah. Kebetulan mungkin sedang di PHK, mungkin sedang tidak punya ma'isyah. Ketemu saudara nafarnya, diangkat jadi pekerjanya, ditulari ilmunya, didampingi, diberi kailnya, diberi ikannya. Terjadi silatul ma'isyah di situ. Silatul ma'isyah, ta'awun, terjadi at-ta'awun di situ. Tukar pikiran, saling memberi, saling menguatkan. Itu perintah agama semua. Teman nafar kebetulan ada yang butuh ditolong, mungkin terpuruk ekonominya. Semua peserta nafar bahu-membahu, menguatkan ekonominya. Itu perintah agama. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wala yakhdhuluh gitu loh. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling membiarkan untuk tidak menolong. Maka di nafar itulah terjadi at-ta'aruf, at-tafahum, at-ta'awun, at-takaful. 4T. 4T ini perintah agama semua, perintah Quran semua. Ta'aruf, perintah Quran, tafahum, saling paham, perintah Quran juga. Ta'awun, perintah Quran juga. Takaful juga begitu. Dengan nafar kita kenal saudara kita, saudara ngaji kita, lintas daerah. Biasanya yang kita kenal kan hanya satu cabang, itu pun naik kenal. Ada satu cabang bertahun-tahun ngaji bareng, tapi nama saja tidak kenal. Ada enggak itu? Ada. Ya. Gimana mau tafahum, ta'aruf saja? Enggak berjalan dengan baik. Lah, dengan nafar terjadi hubungan ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, lintas cabang, lintas perwakilan, lintas daerah. Selain tafaquh fiddin, ada silatul ilmi, tukar ilmu. Ada silatul arok, tukar pikiran. Ada silatul bumbu. Silatul tawabil, tukar bumbu rempah-rempah. Silatul ma'isyah, di situ terjadi hubungan ma'isyah. Sesudah itu mengandung pahala kebaikan mulai dari bertemu, saling ucap salam, saling bersalaman, saling tadabbur Quran sunnah, saling mengenal. Bahkan sampai pulang ke rumah masing-masing. Dengan nafar insya Allah terpupuk persaudaraan, mencintai karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Itu dijanjikan oleh Nabi kita, menjadi salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan dari Allah.
pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain dari Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Besok Rabu, Nakfirin dipertemukan karena Allah di sini. Diberangkatkan. Kemudian bersama-sama dengan saudara Nakfarnya di cabang-cabang yang sudah ditentukan. Di situ bertafaquh fiddin, di situ menjalin persaudaraan mathalul jasad, persaudaraan satu tubuh. Di situ saling mengenal, saling memahami, saling tolong-menolong, saling menanggung. Menanggung beban derita saudara nafarnya. Menanggung kesulitan hidupnya, menolong menguatkan kesulitan hidupnya. Begitu selesai, kembali ke sini, berpisah dari sini, pulang ke rumah masing-masing juga karena Allah. Maka terjadi syarat yang diberikan oleh Nabi, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka di balik itu ada potensi dapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Dah ini padune mung males. Sebetulnya tidak punya udzur syar'i. Bagi yang punya udzur syar'i, sakit atau merawat orang tua yang sedang sakit dan dalam pemeliharaan, istri atau yang sedang sakit dalam pemeliharaan, sakitnya tidak ringan, itu diizinkan insya Allah. Itu namanya udzur syar'i. Tapi warga MTA, laki-laki yang tidak punya udzur syar'i, itu sebetulnya hanya males. MALAS. Terus nyalah-nyalahin nafar. Ya dah. Dengan bertanya apakah Nabi ada riwayat dari Nabi nafar seperti MTA? Ya tidak ada. Nabi itu nafarnya di Ramadan perang. Lah kita mengikuti jejak langkah Nabi dan sahabat. Kalau beliau-beliau waktu itu perang berhadapan-hadapan dengan musuh, dengan orang-orang kafir, lah kita perang melawan hawa nafsu kemalasan kita. Dan Nabi juga bersabda, Pak, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu karena Allah, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali pulang. Banyak kebaikannya. Dan semuanya kebaikan, semuanya amal soleh, semuanya pahala. Lah ini kalau ada warga MTA yang seperti itu, ketahuilah ini hanya melihat MTA dari jauh. Fisiknya hadir di cabang, tapi hatinya di luar. Ini berarti melihat MTA dari jauh. Melihat MTA dari kulitnya, bukan dari isi dagingnya. Bukan dari dalamnya. Hanya melihat dari luarnya saja, kulit luarnya. Tapi isi dalamnya dia tidak mau melihat. Karena tidak mau melihat, ya tidak paham. Ini berarti tidak melihat dari dekat, padahal fisik di dalam. Tapi hatinya jauh. Kenapa jauh? Karena kalah melawan rasa malasnya. Karena semua kegiatan di MTA insya Allah semuanya sabilillah. Dan kegiatan di majelis kita ini Bapak Ibu, itu 24 jam sabilillahnya.
orang yang terpaksa jadi warga MTA, tidak ikhlas, tidak panggilan hati, tidak panggilan iman, pasti tersiksa dengan kegiatan-kegiatannya. Ngaji yuk di absen, di dalile. Ya dah, tersiksa itu. Lah dulu Sauban ketika tidak datang berjamaah di masjid bersama Nabi dicari kok. Ada apakah gerangan? Wong biasanya sholat bareng kok ini tidak datang. Apakah sakit atau ada apa-apa di jalan? Sampai dikunjungi rumahnya. Oh ternyata sakit. Lah ngaji di absen di MTA juga begitu. Harusnya misal setiap Senin sore itu harusnya saudara-saudariku itu bertemu dengan saya. Saudara satu tubuhku bertemu di gelombang ini, di cabang ini. Kok ini enggak ada, kemana? Apakah sehat-sehat saja atau sedang sakit? Kalau sakit, sudahkah berobat? Kalau belum berobat, kenapa sebabnya? Apakah karena tidak ada yang mengantar? Kalau tidak ada yang mengantar, kita langsung datang mengantar. Panggilan amal soleh, panggilan sabilillah, satu tubuh turut merasakan sakitnya. Ada yang mengantar, tapi kok belum berobat, kenapa? Karena tidak punya biaya mungkin. Lah, ketika itu terjadi saatnya berta'awun, bertakaful. Jangan sampai ada yang sakit tidak bisa berobat karena tidak punya biaya. Itulah kebersamaan dalam Islam. Ta'awun, takaful itu tanda keimanan. Atau tidak datang karena apa? Mungkin sudah berangkat dari rumah. Qadarullah diuji dengan kecelakaan. Kalau kecelakaan sekarang kondisinya bagaimana? Kalau dibawa ke rumah sakit mana? Kita langsung datang. Di rumah sakit sudahkah ada yang menunggu? Kalau keluarganya ternyata di luar Jawa, luar kota semua, belum sempat pulang dalam waktu cepat, ya kita saudara ngaji, piket nunggu di situ, piket sabilillah sampai keluarga ada yang datang. Kalau ternyata tidak ada yang datang, ya selama di rumah sakit kita bergiliran piket sabilillah. Bahkan sampai puncaknya ganti pempesnya. Meski tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan nasab. Kita mengganti kotorannya. Hilang rasa jijik, kemana hilang? Diangkat oleh Allah. Itu kebersamaan dalam Islam. Kalau kita tidak ikhlas, tersiksa kita di sini. Karena kegiatannya semuanya sabilillah, semuanya kebersamaan. Kegiatannya persaudaraan satu tubuh, betul. Karena itulah persaudaraan yang dicontohkan oleh Muhajirin dan Ansor sampai diabadikan oleh Allah di Al-Hasr ayat 9 dan 10 itu. Itulah persaudaraan paling istimewa. Persaudaraan terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Karena persaudaraan di situ melibatkan sahabat-sahabat Nabi. Yang mempersaudarakan Nabi atas perintah Allah. Maka tidak ada persaudaraan yang kebaikannya melebihi kebaikan persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Itu persaudaraan terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Itu persaudaraan takwa. Maka persaudaraannya sejati, abadi dunia dan akhirat. Sampai Allah abadikan di dua ayat itu tujuannya. Matur nuwun. Biar dicontoh oleh generasi muslim berikutnya. Persaudaraan masalul jasad jangan hanya tinggal namanya saja. Jangan hanya jadi jargon. Jangan hanya jadi materi kajian saja. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam berkasih sayang, cinta mencintai, memadu kasih seperti satu tubuh
Jika satu organ tubuhnya merasa sakit, organ yang lain turut merasakan sakit. Tidak bisa tidur dan demam yang sangat tinggi. Jangan hanya sekedar tinggal jargon atau materi fasih dari atas mimbar saja. Hadis itu harus dipraktekkan. Praktek terbaik yang pernah dilakukan oleh Nabi terhadap sahabat-sahabat beliau dari Muhajirin dan Ansor. Kita berusaha mengikuti itu. Kenapa mengikuti? Karena kita orang Islam, kita umat Nabi Muhammad. Sedang kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Beliau uswah hasanah kita, suri toladan kita, jejak langkah beliau harus kita ikuti. Termasuk saat beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor satu tubuh betul. Maka kalau ada yang jadi warga MTA bukan karena keikhlasan hati, tersiksa sudah. Fisiknya di sini, hatinya di luar, tersiksa. Ada Ramadan, kegiatan istiqomah, tafaqufidin melalui nafar, tersiksa. Wah harus 5 hari ninggalkan keluarga, ninggalkan anak istri. Saya tidak akan nafar karena tidak ada dalilnya. Nah, jahil tau? Jahil, jelas At-Taubah 122 itu perintah tafaqufidin kok. Jelas-jelas dikatakan silaturahim, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu dijamin oleh Nabi dapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Belum lagi pahala, saling salaman, saling ucap salam, saling tadabbur Quran, tadabbur sunnah, dan lain sebagainya. Intinya yang malas nafar itu sebetulnya selain malas, dia tidak tertarik dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul berupa kebaikan dunia akhirat. Andai kata di balik program nafar, peserta nafar setelah selesai pulang ke rumah masing-masing diberi nominal rupiah, ini saya akan berbondong-bondong. Bukan berbondong lillah, tapi li upah. Datangnya bukan karena Allah, tapi karena ada upah dunia. Dapatnya hanya upah lelah letihnya, tidak berbalas lillah. Padahal kita juga diajari doa oleh Nabi kita. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Apalagi malas sabilillah, apalagi malas tafaqquh fiddin, apalagi malas silaturahim, apalagi malas silatul ilmi, silatul maisah, apalagi malas berta'aruf, bertafahum, berta'awun, bertakaful. Hidup hanya satu kali. Semakin bertambah hari semakin dekat dengan mati. Masa masih malas menjawab seruan tafaqquh fiddin? Masa masih malas menjawab seruan nafar perang melawan kebodohan dan kemalasan? Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. Kesempatan tafaqquh fiddin di bulan Ramadan 5 hari bertemu lintas daerah dengan saudara-saudara kita hanya tahun ini terakhir. Tahun depan bisa jadi kita sudah mati, dipanggil oleh Allah sehingga tidak bisa lagi nafar, tidak bisa lagi tafaqquh fiddin. Maka ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Masa muda gunakan semangat ghirah untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul, untuk kegiatan sabilillah. Sebelum datang masa tua, nanti kalau kita sudah menua, Bapak Ibu semuanya,
Mau sabilillah, fisik itu kadang sulit diajak kompromi. Sholat saja mungkin berdiri sudah deyek-deyek kita. Mau rukuk, lutut tidak bisa diajak kompromi. Mau sujud, apalagi duduk di antara dua sujud, lutut sudah tidak bisa kompromi. Maka mumpung masih muda, masih prima, gunakan dalam ketaatan. Yang sepuh-sepuh mau nafar, semangatnya masih menyala karena sejak muda, dulu istiqomah nafar. Ini sudah sepuh, tidak bisa nafar, banyak yang bersedih menangis. Ingat kegiatan baik dulu. Kalau Bapak yang dulu waktu sehat istiqomah nafar, sekarang sudah sepuh, gerah, tidak bisa nafar, kata Nabi, pahala kebaikan nafar tetap diberikan oleh Allah. Karena dulu waktu sehat istiqomah. Sekarang diuji sakit, diuji usia, sudah lanjut usia, tidak bisa datang. Tetap diberikan pahala istiqomah nafar waktu sehat dulu. Terus kemudian wa faraghaka qabla syughlika atau wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ramadan ini kita diuji sehat oleh Allah. Gunakan kesehatan untuk segera menjawab seruan Allah. Salah satunya melalui nafar. Ikut nafar sebelum datang sakit. Nanti kalau sudah sakit tidak bisa nafar kita. Tidak bisa tafaqufidin, tidak bisa silaturahim, tidak bisa silatul ma'isan, tidak bisa ta'aruf dan seterusnya. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum miskinmu. Terkait nafar, tidak boleh terjadi warga yang tidak punya saku buat nafar kok sampai tidak nafar. Tidak boleh terjadi. Terus siapa yang memberangkatkan, yang bertawun, yang bertakaful, yang menanggung kelompoknya? Kalau kelompoknya sudah maksimal tidak mampu, tanggung cabangnya. Kalau cabangnya maksimal tidak mampu, tanggung berangkatkan perwakilannya. Perwakilan tidak mampu, pusat yang bertanggung jawab. Pusat tidak mampu, kita serahkan semua kepada Allah. Lah ya alhamdulillah, no backingan kita kan langsung Allah insya Allah. Ya, maka jangan sampai warga MTA ghiroh nafarnya kuat terganjal biaya. Jangan sampai. Biaya untuk nafar atau biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak istri yang ditinggal nafar. Ini harus tercukupi. Inilah berbagi amanah saling menguatkan. Dzu ilmin, dzu fikrin, dzu kuwatin, dzu malin, dzu nafsin. Maka anggota kelompok paling bertanggung jawab. Pertama kali. Misal ada dua anggotanya yang tidak bisa berangkat nafar, padahal ghiroh nafarnya menyala. Maka anggota kelompok yang menanggung biaya nafar dan biaya yang ditinggal untuk kebutuhan anak istri. Selama beliau nafar. Kalau sudah maksimal, masih kurang naik ke gelombangnya. Karena kadang satu gelombang ada beberapa kelompok. Nanti akan diselesaikan kelompok seluruh gelombang. Akan diangkat oleh kelompok seluruh gelombang. Kalau gelombangnya sudah maksimal, belum selesai juga naik ke cabang. Karena cabang ini kadang ada beberapa gelombang. Maka diselesaikan semua kelompok yang ada di cabang itu. Kalau maksimal masih kurang, naik ke perwakilan. Misal Solo, naik ke perwakilan Solo. Diselesaikan seluruh cabang yang ada di Solo. Kalau Solo sudah maksimal belum mampu, naik ke pusat. Diselesaikan oleh seluruh cabang dan perwakilan se-Indonesia Raya Merdeka. Itulah kebersamaan satu tubuh. Soft yang rapat,
teratur, rapi. Ka'annahum bunyanum marsus. Seolah-olah sof yang teratur, rapi, rapat itu seperti bangunan kokoh yang saling menguatkan. Maka tidak ada alasan lagi bagi warga MTA yang laki-laki untuk tidak berangkat nafar. Kalau ada udzur syar'i diizinkan. Tapi udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan cari-cari udzur. Malas itu udzur syaitoni. Bukan udzur syar'i. Malas itu alasan karena mengikuti bisikan setan. Bagaimana cara mengalahkan rasa malas? Gampang. Jangan ikuti kemalasannya. Segera bangkit, segera berubah, segera berbenah, semangat untuk sabilillah. Ada lagi? Saya sudah tua, ingin ikut nafar. Bolehkah saya ikut nafar 3 periode berturut-turut tahun ini, Ustaz? Ini enggak kencanan loh ya. Ini pertanyaan lanjutan. Malulah yang muda-muda sing do males-males kuwi. Bapak ini sudah sepuh, lanjut usia, tapi semangat sabilillahnya luar biasa. Sedih kalau sampai tidak berangkat nafar. Di sini minta izin nafar 3 periode, boleh atau tidak? Boleh Bapak, tapi tidak usah jauh-jauh. Ya. Nanti dari panitia tempatkan ya, yang sekiranya medannya tidak sulit. Ya. Boleh, misal di Semarang ya boleh, situ kan juga dekat. Jangan ditempatkan di luar Jawa ya. Makanya ditempatkan yang memang aksesnya mudah. Fasilitas kesehatan mudah gitu loh. Boleh itu. Nah, kita malu yang muda-muda. Sak periode saja kita males. Ini beliau 3 periode. Padahal fisik prima yang masih muda, sehat yang masih muda. Apa enggak malu kita sama Allah? Yang sepuh saja bersegera, bahkan 3 periode tidak dilewatkan. Kita yang muda hanya gara-gara males. Kenapa kok males? Karena di tempat nafar jelas ada nidom. Jelas ada aturan. Sing di rumah ratau tahajud, di tempat nafar diuprak-uprak nanti. Diajak tahajud. Yang di rumah biasanya subuh duha, sholat subuh di waktu duha, di tempat nafar dibangunkan, sholat fajar 2 rakaat jamaah sholat subuh, habis jamaah kiroah, padahal di rumah biasanya habis sholat subuh tidur. Males toh, ada nidom toh, sebetulnya males dengan nidom itu. Padahal nidom itu untuk menjadikan kita baik, disiplin, taat. Al-haqqu bila nidom yaglibul batil bin nidom. Kebenaran tanpa nidom kalah total melawan kebatilan yang berdisiplin. Musuh-musuh Islam itu melancarkan kebatilannya untuk menghancurkan umat Islam. Kalau Islam tidak bisa dihancurkan ya. Kalau Islam sebagai agama tidak bisa dihancurkan. Sekuat apapun usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Islam sebagai agama tidak akan pernah bisa dihancurkan. Kenapa? Karena yang menjaga Islam itu Allah. Innad-dina indallahil Islam. Maka sekuat apapun mau menghancurkan Islam tidak akan pernah bisa. Abu Jahal saja tidak bisa. Apalagi abu-abu yang lain. Tidak akan pernah bisa menghancurkan Islam. Tapi usaha menghancurkan umat Islam itu yang kemungkinan bisa.
Kenapa umat Islam hancur? Karena jauh dari aturan Islam, maka akan hancur umat Islam. Kalau umat Islam jauh dari aturan Islam, jauh dari aturan Quran, jauh dari aturan sunnah, jauh dari keadilan Quran dan sunnah, jauh dari kejujuran Quran dan sunnah, maka dijamin umat Islam hancur. Na'udzubillah. Tapi Islam tetap mulia. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh umat Islam itu selalu berusaha melancarkan kebatilannya dengan disiplin tinggi. Kemaksiatan, kebatilan itu Bapak Ibu, sampai detik ini masih dilancarkan dengan disiplin tinggi, teratur, rapi, rapat. Contoh, korupsi. Itu juga dijalankan dengan penuh kedisiplinan loh. Saling menutupi loh. Sesama koruptor itu. Berbagi loh mereka itu, oknum-oknumnya itu. Itu disiplin saling tidak membocorkan tentang korupsinya. Disiplin untuk berbagi hasil korupsi. Karena kalau nggak dapat bagian, nyanyi nanti dia. Itu disiplin. Kebatilan semacam itu saja dilakukan dengan kedisiplinan tinggi. Lah masa kita kebenaran Quran Sunnah kok tidak berdisiplin? Kalah total sudah. Lah di nafar itu banyak nidom kebaikan. Bukan untuk memberatkan kita, tapi melatih kita menjadi baik, menjadi disiplin, sehingga setelah disiplin kita akan cinta pada kebaikan. Mengamalkan kebaikan itu bukan karena pekewuh pada saudara ngajinya, bukan karena pekewuh, bukan karena takut dimarahi orang tuanya, tetapi kita mengamalkan kebaikan perintah Allah dan Rasul itu karena kita rindu. Rindu pada Allah, pada Rasul, rindu pada kebaikan, rindu pada para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Kita mengamalkan kebaikan karena ada kerinduan. Kenapa rindu? Karena hati penuh dengan keimanan. Butuh kepada Allah, rindu kepada Allah. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Tahun kemarin saya ikut program Nafar 3 periode. Untuk tahun ini rencana mau 3 periode lagi. Tetapi ada kendala dari istri dan akhirnya saya manut istri. Apakah saya harus nekat daftar 3 periode atau harus ikut larangan istri? Mohon nasihat untuk saya dan istri saya. Sekarang istri saya juga datang duduk di lantai 3. Alasannya karena tidak wajib 3 periode. Tetapi ilmu dan manfaat yang saya rasakan pas nafar tidak bisa dinilai dengan apapun Ustaz. Lah mungkin ya, mungkin loh ya. Jenengan nafar 3 periode terus istrinya terlantar. Itu enggak boleh. Jenengan lari dari kewajiban ma'isyah, tak nafar ya Bu. Karena mau lari dari kewajiban mencari nafkah, lari dari ma'isyah. Saya nafar 3 periode, lo ada apa? Saya pengen lepas dari problem hidup utama saya. Siapa problemnya? Istri. Wah itu enggak baik. Jangan kalau 3 periode menyebabkan anak istri terlantar, jangan 3 periode. Ambil 1 periode. Kalau mau ngambil 2 periode, 3 periode, pastikan keluarga tidak terlantar. Saya tidak izinkan 3 periode ya, ambil jalan tengah. Kalau memang ya ambil 2 periode. Karena bisa jadi istri nunggu-nunggu. Jenengan 3 periode berarti kan 3 pekan, nafar terus. Pasti istri, padahal istri pengen jaluk.
Malam hari kok. Nah, pokoknya jangan terlantar lahir batin ya. Ambil 1 atau 2 periode. Yang 1 wajib, yang 2 tatawu. Tapi kalau 3 periode istri tidak masalah, itu lebih bagus. Komunikasikan yang baik. Ya bisa jadi itu tadi kok. Secara nafkah lahir tidak terlantar. 3 periode, mau 10 periode tidak terlantar. Tapi mungkin istri merasa terlantar dari nafkah batinnya. Kalau harus 3 periode. Atau anak-anak terlantar, nah itu dikomunikasikan yang baik. Kalau memang tidak terlantar lahir batin, ditinggal 3 periode itu bagus. Tapi kalau merasa terlantar batinnya, ya, jangan 3 periode. Ambil 1 atau 2. Ada lagi? Apakah dalam nafar nanti diperbolehkan izin masuk kuliah, Ustaz? Saya daftar nafar pemuda di cabang yang dekat kampus. Kurang lebih 20 menit perjalanan Saya daftar nafar pemuda di cabang yang dekat. Kurang lebih 20 menit dalam perjalanan. Adapun jadwal kuliah, hari Rabu datang langsung ke lokasi cabang tempat nafar. Hari Kamis 1 mata pelajaran dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Hari Jumat 1 jam mata pelajaran 7 sampai 9. Hari Sabtu libur. Ini nafar perdana saya, Ustaz. Ambil periode 3. Kan udah libur toh kuliah. Kalau memang belum libur, temui dosennya baik-baik. Mohon izin Bapak atau Ibu dosen, saya sementara mohon izin karena saya 5 hari ada kegiatan tafakuh fiddin. Di mana? Di cabang MTA ini. Nafar kita tidak mengenal istilah part time. Tafakuh fiddin itu ya full time. Nah, minta izin dulu baik-baik Bapak Ibu dosen ya. Maksimal dulu qadrul mustato. Berapa kali? Ya maksimal 3 kali. Izin pertama tentu mungkin belum diizinkan. Ya wajar karena Bapak Ibu dosennya belum kenal MTA. Nanti izin yang kedua belum diizinkan. Puncaknya coba berusaha izin yang ketiga. Kalau sudah mentok tidak diizinkan, ketahuilah itu pilihan terbaik dari Allah. Tapi yang jelas walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mujahadahnya ditempuh dulu. Termasuk mujahadah itu kita minta izin baik-baik kepada Bapak Ibu dosen. Minta izin baik-baik. Sekali, 2 kali, 3 kali. Yakinlah, pasti hati Bapak Ibu dosen nanti digerakkan oleh Allah. Kuwi arep tafakuh fiddin, ya ta? Nanti hatinya digerakkan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu dosen nanti hakul yakin kami pasti akan mengizinkan insya Allah. Tapi ewadine tidak diizinkan setelah 3 kali maksimal minta izin, ya sudah. Itulah pilihan terbaik dari Allah. Ya. Saudara boleh ikut kuliah itu. Ya. Dengan catatan maksimal 3 kali izin. Qadrul mustato. Kalau sudah maksimal, ikhtiar insaninya maksimal, doanya juga maksimal, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Artinya Allah akan izinkan beri jalan keluar min haitsu la nahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata konon kabarnya dosen killer, ternyata dibalik hatinya oleh Allah mengizinkan setelah kita mujahadah. Artinya di situ ikhtiar ditempuh insani, temui Bapak Ibu dosennya, ikhtiar ilahinya doa juga ditempuh maksimal. Hasil akhirnya tawakal kepada Allah. Allah pasti beri jalan keluarnya.
insya Allah diizinkan. Wa kana wa'duhu ma'tiyya. Janji Allah pasti nyata. Coba tempuh dulu, jangan takut dulu untuk izin. Ya. Dantangi, temui Bapak Ibu dosennya baik-baik. Apalagi kalau Bapak Ibu dosennya juga seorang muslim, seorang muslimah. Insya Allah mengizinkan mahasiswanya tafakuh fiddin di bulan Ramadan. Diusahakan dulu karena Allah pasti janji Allah akan saudara dapatkan. Insya Allah diizinkan. Izinkan untuk tidak ikut kuliah tapi tafakuh fiddin. Maksimal dulu usahanya, ikhtiarnya. Hasil akhirnya nanti biar Allah yang memutuskan. Ada lagi?